Hai Andika, guys, di video kali ini kita akan membahas sebuah iPhone yang saya beli dengan harga yang bisa dibilang cukup murah karena ini adalah iPhone 6s atau iPhone 6s dengan kapasitas 128 GB yang saya beli dengan harga sekitar hanya 900.000, jadi di bawah 1 juta. Sementara untuk HP-HP iPhone 6s yang lain itu biasanya harganya sekitar 2.500.000 sampai 2.800.000 untuk yang kapasitas 128 GB. Nah, kenapa iPhone yang saya beli ini bisa sangat murah? Nanti akan saya jelaskan di video. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum makan dulu. Kalau udah makan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan video ini sepertinya bakalan cukup panjang karena ada beberapa rumusan masalah yang pengen saya bagikan di sini. Jadi pertama, kenapa iPhone ini tuh bisa murah? Langsung aja saya jawab, karena ini adalah iPhone bypass. Tapi iPhone bypass yang ada di iPhone 6s ini berbeda dengan iPhone 5s yang kita bahas kemarin. Kalau iPhone 5s yang kita review kemarin, kalau misalkan dia mati, dia tidak akan boot loop. Tapi kalau iPhone 6s ini, ketika dia mati atau mungkin baterainya habis dan tidak sengaja restart, dia akan mati dan juga boot loop. Tapi nanti akan kita berikan solusinya bagaimana apabila iPhone 6s yang bypass ini mati atau tidak sengaja restart dan dia boot loop. Jadi nanti akan kita praktekkan sekalian kalau misalkan dia boot loop bagaimana solusinya. Jadi video ini tuh bakalan cukup panjang. Jadi kalian ambil snack, ambil kacang atau ambil apapun sambil nyemil dan kita ngobrol santai aja di sini sambil kita bahas tentang iPhone 6s bypassan kali ini. Oke. Jadi pertama kita bahas dulu dari segi fisik ya. Jadi kalau kalian lihat di bagian cover belakang ini masih cukup oke ya, masih flawless, nggak ada baret-baret yang cukup terlihat parah banget. Dan ini casingnya ini ori. Kenapa saya bisa bilang ori? Karena saya udah tahu bagaimana cara membedakan ori dan nggak ori. Jadi kalian raba aja di bagian logo Apple-nya ini. Kalau misalkan dia terlalu ke bawah atau terlalu timbul dan tidak rata, itu berarti casingnya tidak ori. Dan untuk yang kita bahas ini dia ori. Dan di bagian pinggir-pinggirnya ini juga nggak ada dent. Tapi ada tapinya nih, ketika ini saya balik, sets. Nah di bagian depan ini kalau kalian lihat deket home button ini ada sedikit pecah. Kemudian layarnya juga ikut retak tipis sehelai rambut. Dan di bagian atasnya pun juga ada sedikit retak. Nah di sini ada kayak semacam sedikit retak gitulah. Dan untuk kondisi lainnya menurut saya sih aman-aman aja ya. Ada beberapa dent di sini yang menurut saya ya karena iPhone ini udah cukup lama, jadi menurut saya sih wajar. Dan kalau untuk fungsi layarnya semuanya ini normal. Jadi retak yang halus sedikit rambut yang ada di sini itu nggak berpengaruh sama sekali di layarnya. Oke, jadi sekarang rumusan masalahnya adalah rumusan masalah yang umum ya, yang banyak banget kalian bisa cari di YouTube sebenarnya. Jadi apakah iPhone 6s ini worth it kalau digunakan di tahun 2020? Sekarang kita coba lihat dulu spesifikasinya melalui AIDA 64. Jadi untuk prosesornya ini dia menggunakan chip dari Apple yaitu A9, memori internalnya 128 GB. Displaynya 4,7 inch, kameranya 12 megapiksel. Kemudian untuk operating systemnya dia pakai iOS 13.2 dan ini adalah hasil downgrade dari 13.3. Jadi sebenarnya iPhone ini tuh iOS-nya 13.3, tapi karena bypass itu hanya support sampai 13.2, makanya dia di downgrade dari 13.3 ke 13.2. Dan hasilnya biasanya iPhone bypass yang hasil downgrade itu ada beberapa bug. Dan untuk iPhone 6s ini bugnya adalah ketika dia mati atau restart dia akan boot loop. Dan dia juga tidak bisa di screenshot. Jadi kalau kita tekan antara lock button dan juga tombol sebelah kiri dan kanan ini nggak akan bisa untuk di screenshot. Dan sekarang balik ke pertanyaan, apakah iPhone 6s ini worth it kalau digunakan di tahun 2020? Sebenarnya untuk menjawab pertanyaan tersebut ya itu tergantung dengan kebutuhan kalian. Kalau kebutuhan kalian itu hanya main game Mobile Legends, PUBG dengan settingan medium atau XD ya masih bisa. Saya kasih contoh langsung aja, kita coba di Antutu benchmark dulu deh, karena kemarin udah sempet saya benchmark di Antutu. Dan untuk iPhone 6s ini hasilnya itu kemarin sekitar, sebentar saya lupa, hasilnya itu sekitar 174.206. Dan dengan skor segini apakah ini worth it digunakan di 2020? Sekali lagi tergantung dengan kebutuhan kalian. Kalau misalkan kalian main game-game yang nggak terlalu berat, tapi ini masih bisa PUBG kok. Sekarang kita coba aja langsung untuk main game PUBG. Untuk spesifikasi lebih detail, kalau kalian masih kurang puas, kalian bisa lihat di GSM Arena aja ya, atau di channel-channel lain. Karena video ini bakalan panjang banget kalau saya jelaskan satu persatu spesifikasi dan berbagai hal. Di sini saya akan langsung mempraktekkan saja untuk bermain game PUBG dan juga game-game lain yang cukup berat. Ya, dan udah hujan guys, semoga suara hujannya nggak masuk ya.
Dan di sini kita pakai settingan, kita coba settingan dia paling mentok di apa. Untuk grafiknya settingannya paling mentok dia bisa high tapi belum bisa XDR dan juga Ultra HD. Jadi kalau misal kita tap di HDR akan muncul tulisan this option will be available your device soon. Tapi kalau misalkan kalian pengen main dengan flawless, kalian bisa masuk ke settingan medium. Karena kalau settingan high ini ya, itu kadang kayak HP-nya ini cepet banget panas. Tapi nggak apa-apa ya, kita paksakan ke high. Langsung aja kita coba main sekarang. Untuk layarnya masih responsif banget ya, ya ciri khasnya iPhone sih. Menurut saya iPhone itu layarnya enak banget kalau digunakan bermain game. Dia itu cukup responsif. Padahal ini masih yang 6S ya. Dan untuk layarnya ini dia bukan layar gantian karena kemarin sudah saya cek. Jadi untuk ngecek dia gantian atau enggak sebenarnya cukup mudah. Jadi kalian pakai aplikasi yang namanya TreeUtools. Dan kalau misalkan ada kayak laporan, report, kalau misalkan ada yang pernah diganti di aplikasi itu ada semua. Kalau nggak salah ini kemarin ketika saya cek yang diganti itu bagian front kamera. Ada report di situ kayak kamera depan kemungkinan diganti. Cuman tadi saya gunakan untuk selfie juga kameranya itu lumayan enak, lumayan bagus kok, lumayan enak. Mungkin diganti, pernah dicopot diganti, tapi dia gantinya pakai yang lensa copotannya iPhone asli. Jadi bukan, kalau layar kan banyak banget ya, layar itu banyak banget iPhone layar yang KW, yang biasanya itu kayak misal kalian lihat di bagian pinggir-pinggirnya itu ada kayak biru dan dia juga udah gak responsif, itu biasanya layar-layar yang KW. Dan ini adalah settingannya high, jadi kalau digunakan di high itu seperti ini, cukup lumayan, tapi memang agak delay ya. Jadi mungkin saran saya kalau misalkan kalian mau main dengan lancar di medium aja, biar lebih responsif gitu. Karena kalau game FPS itu gak boleh ada delay sedikit pun. Ya hujannya makin deras, ya semoga masuknya nggak terlalu banyak ya. Sekarang kita coba pakai mobil guys. Karena kalau pakai mobil itu kan frame per secondnya lebih padat. Dan masih cukup responsif ya kalau digunakan untuk main game PUBG. Jadi kita coba untuk game lain aja, atau game Mobile Legends yang biasanya sering kalian mainkan. Nah, karena iPhone ini tuh kapasitasnya gede banget, yaitu 128 GB ya. Jadi kemarin itu saya udah coba download game yang cukup besar-besar seperti Asphalt, Fortnite, Free Fire, PUBG, Hitman Sniper, The Sims, Mobile Legends, tapi kapasitasnya ini nggak berkurang. Jadi saya bingung mau download apa lagi biar kapasitasnya ini bisa minimal separuhnya lah. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini kan kapasitasnya ini 128 GB, tapi yang terpakai masih 24,5 GB. Dan saya bingung aplikasi apa yang bisa menghabiskan 128 GB. Jadi ya untuk sementara aplikasinya pakai itu aja. Dan sekarang kita coba untuk kameranya mungkin ya. Nanti main Mobile Legends-nya nanti aja. Dan untuk hasil kameranya itu kira-kira seperti ini guys. Sebentar. Ini biar fokus dulu. Untuk hasil kameranya menurut saya kamera belakangnya dengan resolusi 12 megapiksel menurut saya masih sangat bagus ya kalau digunakan di tahun 2020 dengan harga kalau misalkan nggak bypass itu sekitar 2 jutaan menurut saya sih masih cukup oke. Kalau kalian gunakan hanya sekedar Instagram, TikTok dan bukan sebagai video seperti video di YouTube itu ya menurut saya sih masih oke banget. Jadi sekali lagi tergantung kebutuhan kalau misalkan ini apakah worth it di tahun 2020. Dan sekarang kita coba untuk hasil kamera depannya ya yang katanya TreeUtools kamera ini tuh sempat diganti. Dan ini kita coba langsung low light aja karena lighting saya tuh fokusnya ke HP nggak ke muka saya. Jadi ini sedikit low light tapi kita coba aja. Oke, jadi kira-kira seperti ini untuk hasil kamera selfie-nya. Yang menurut saya sih ya masih cukup oke. Saya bilang tadi kalau misalkan digunakan untuk sosial media atau kalian gunakan untuk TikTok masih cukup oke kok. Oke, jadi sekarang kita coba untuk bermain game Mobile Legends karena yang udah nyoba game ini tuh Tomo dan dia bilang kemarin kalau misalkan settingannya mentok rata kanan digunakan itu masih enak. Tapi saya pengen coba sendiri apakah 6S ini masih enak kalau digunakan game Mobile Legends. Dan ini akunnya Tomo nih kayaknya ya karena kemarin yang saya suruh nyoba itu Tomo. Sekarang langsung aja kita coba. Oke, jadi kalau kalian lihat di sini grafiknya kita coba semuanya kita rata kanankan semua lah ya. Jadi grafik high semuanya on pokoknya rata kanan lah. Dan kita coba
Apakah, rank, jangan rank ya. Nanti yang punya marah, karena ini bukan akun saya. Kita main di VSAI aja, karena saya cuman pengen coba. Dan ini kalau settingannya grafik seperti ini, mentok rata kanan ya. Dan ini kameranya Mobile Legends sekarang tinggi ya. Saya dulu nggak pernah pakai yang kayak gini. Oke, jadi ya seperti kalian lihat, ini layarnya ini responsif banget guys. Kemarin yang iPhone 5 aja responsif, apalagi yang iPhone 6s ini ya. Cuman yang iPhone 5 kemarin settingannya default, jadi saya nggak ubah-ubah. Dan ini settingannya sekali lagi mentok rata kanan. Dan terakhir aja ya, kita ngekill satu terakhir dan kita move ke ampun, jadi mati. Dan kalau misalkan kalian buat main, ini lumayan panas guys, bagian belakangnya ini lumayan panas. Jadi saran saya sih kalian kasih casing atau apa gitu biar kalian nggak terganggu, karena kalau main kayak gini tuh kan ini langsung nyentuh ya, tangan langsung nyentuh ke casingnya bagian belakang, jadi panasnya lumayan. Oke, jadi cukup, langsung aja sekarang kita bahas ya. Jadi rumusan masalah pertama, apakah iPhone 6s ini worth it kalau digunakan di tahun 2020? Jawaban saya tergantung kalian. Kalau kalian gunakan sebagai game Mobile Legends, PUBG-nya settingan medium aja ya. Dan kalau Mobile Legends masih bisa settingan mentok rata kanan, karena kan ini game yang nggak terlalu berat sebenarnya. Kemudian kalau untuk game-game Asphalt ini, game-game yang racing yang pakai 3D-nya, gambar 3D-nya ini lebih bagus, dia juga masih kuat kok. Kemarin udah saya coba main game Asphalt 9 Legend ini, dia masih kuat. Sementara kalau kalian gunakan untuk foto-foto di sosial media, kameranya ini masih bagus banget. Beneran, iPhone 6s ini kameranya masih bagus banget. Jadi kalau kalian gunakan sekedar hanya untuk Instagram dan TikTok, itu udah overkill banget. Tapi kalau kalian gunakan sebagai take video di YouTube, kalian upload YouTube gitu, menurut saya kurang, karena dia nggak punya stabilizer dan kamera videonya itu juga nggak terlalu bagus kalau digunakan untuk diupload di YouTube. Tapi kalau untuk sebagai awal-awal sih menurut saya nggak masalah. Oke, jadi ini game terakhir yang akan kita coba, yaitu game racing Asphalt 9. Setelah ini kita akan bahas bagaimana caranya atau solusinya apabila iPhone 6s 128GB bypass ini boot loop. Karena kalau boot loop itu kayak misal kalian booting di Windows tapi masuk Windows terus, jadi masuk logo Windows terus, itu namanya boot loop. Oke, jadi ini adalah game Asphalt 9 dan menurut saya sih flawless banget. Ya ampun, masih tutorial ternyata. Tapi kalian lihat ini nggak ada laggy sama sekali, itu nggak ada guys. Padahal ini adalah game 3D, bisa dibilang game 3D racing yang cukup, grafiknya ini cukup membuat mata tergiur gitu. Dan kalau 3D yang bagus seperti ini biasanya dia butuh spek yang tinggi. Tapi iPhone 6s ini udah cukup dengan harga 900.000 aja ya kan. Tapi sekali lagi kalau iPhone bypass seperti yang saya bilang di video saya kemarin, dia nggak bisa pakai SIM card. Jadi kalian cuma bisa pakai WiFi. Jadi kalian beli MiFi atau apa yang bisa tetap mengkoneksikannya dengan WiFi. Tuh, udah finish, udah cukup selesai. Oke. Jadi untuk game-game lain, biar videonya nggak terlalu panjang, nggak saya coba ya. Di sini ada Free Fire yang udah pasti kuat, Fortnite yang juga udah pasti kuat karena dia 11-12 lah dengan PUBG. Hitman Sniper kuat, The Sims juga kuat. Oke, saya tertarik ini memori RAM-nya sebenarnya berapa dia ya? Oh, jadi RAM-nya ini 2GB, yang 5 kemarin 512 MB kalau nggak salah. Kalau 5S itu 1GB. Tapi kalau 6S ini RAM-nya 2GB, dia pakai LPDDR4. Dan setelah game-game yang kita buka tadi masih sisa 83,6% atau sekitar 1,6GB. Iya, jadi kalau kalian tanya kenapa RAM 2GB di iPhone itu bisa untuk memainkan game, kalau di HP tidak sama seperti laptop. Jadi di HP itu yang fungsi atau yang fungsional banget itu adalah SoC atau System on Chip. Jadi RAM itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh kalau di HP. Waduh, hujannya deras cuy, sebentar. Kita rehat dulu sebentar atau gimana? Oke, jadi sekarang kita bahas kalau misalkan iPhone ini boot loop ya. Ini sekarang langsung aja kita matikan. Kalau kalian nggak langsung, jadi ini saya matikan. Kalau dimatikan dan dia dihidupkan lagi, dia nggak akan bisa nyala. Sebentar, saya matikan ya. Nah, ini kan udah mati. Nanti dia akan boot loop nih. Boot loop jadi kayak logo Apple secara terus-menerus. Kita nyalakan. Nah, kalau kalian lihat ini dia bakalan boot loop terus-menerus nih. Jadi kayak cuman logo Apple mati, logo Apple mati, logo Apple mati. Nah, gitu terus. Dan kalau kalian pernah beli iPhone bypass dan dia boot loop, jangan dibuang dulu, jangan dijual dulu. Siapa tahu dengan adanya video ini iPhone kalian itu cuman boot loop yang hanya seharusnya cuman
dikoneksikan ke checkra-nya aja dia udah kelar. Oke, jadi seperti yang kalian lihat, iPhone 6s 128GB bypass ini dia boot loop terus. Jadi kayak nyala logo Apple, mati dan gitu terus. Dan di sini udah ada beberapa senjata yang akan kita gunakan untuk mengkoneksikan lagi iPhone 6s bypass ini ke checkra agar dia bisa digunakan seperti awal tadi. Nah, logikanya itu seperti ini. iPhone yang bisa di jailbreak itu berarti dia bisa di bypass. Nah, iPhone yang bisa di jailbreak itu adalah iPhone yang iOS-nya sampai 13.2. Untuk 13.3 dia harus di downgrade dulu ke 13.2 agar dia bisa di jailbreak, agar dia bisa di bypass. Nah, karena bugs dari 13.3, hasil downgradean dari 13.3 ke 13.2 itu lumayan banyak. Contohnya seperti boot loop dan tidak bisa di screenshot. Tapi bakalan ada lagi yang kayak misal Touch ID-nya nggak bisa, Face ID-nya nggak bisa. Tapi kalau untuk iPhone 6s ini yang nggak bisa adalah screenshot dan dia nggak boleh di restart. Nah, di sini udah ada beberapa senjata yang akan kita gunakan untuk mengkoneksikan 6s ini ke checkra lagi agar berfungsi secara selayaknya. Jadi di sini sudah ada flash disk. Yang flash disk ini adalah flash disk bootable yang isinya adalah checkra tadi. Dan di deskripsi sudah saya taruh link download untuk checkra-nya. Jadi intinya kayak sama kalian install Windows. Jadi flash disknya ini kalian gunakan sebagai bootable. Jadi kalian pakai Rufus. Di link deskripsi juga sudah saya kasih Rufusnya sekalian. Jadi nanti checkra-nya itu kalian Rufuskan atau kalian bootable-kan ke flash disk ini. Nah, setelah itu kalian harus punya laptop, nggak harus Mac OS, Windows pun juga bisa. Dan di sini saya pakai Asus A43SA yang kemarin kita retas. Dan kalau kalian bilang kalau misalkan harus pakai laptop yang dengan spek tinggi dan harus pakai Mac, itu salah. Kalau hanya untuk mencekren ya, hanya untuk menjailbreak iPhone 6s ini dan dikoneksikan ke checkra lagi. Nah, oke. Jadi langsung aja sekarang kita koneksikan. Oh, sorry, harus ada kabel. Saya lupa, harus ada kabel untuk bisa mengkoneksikan laptop dan juga iPhone 6s ini. Jadi intinya 4 part ini, kabel, flash disk, laptop itu harus dikoneksikan. Dan caranya kalian harus masuk ke bootable-nya ini. Jadi kalian ganti di BIOS kalian, laptopnya itu kalian ganti bootable ke flash disk, nggak ke hard disknya Asus A43 SE ini ya. Karena kalau pakai ini nanti ya dia masuk ke Windows. Jadi kalian harus pakai bootable-nya di sini. Sekarang kita colokkan flash disknya. Setelah flash disknya tercolok ya langsung aja kita nyalain laptopnya seperti ini. Baterainya habis nggak teman? Oh nggak, nyala ya. Oke, jadi dia nanti akan berpindah. Nah kayak gitu, dia intinya dia akan bootable atau ngebut ke flash disk. Dan sekarang kita koneksikan iPhone yang boot loop ini agar dia bisa digunakan. Nah, di sini akan ada tulisan cek N1X login. Kalian ketik aja root, kemudian enter, dan kalian ketikkan cek pin tapi nggak pakai i, pakai 1N. Kemudian spasi, kemudian garis miring ini, kemudian C. Kemudian kalian enter. Nah, nanti akan ada muncul seperti ini. Dan tulisannya kan waiting for DFU device. Intinya berarti kalian harus masuk 6s ini ke DFU mode. Cara untuk iPhone 6s ini masuk ke DFU mode adalah dengan menekan lock dan juga home button selama 10 detik. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas, tapi home-nya ini ditahan dulu sekitar ya 5 detik lah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kalian lihat di sini sekarang dia akan proses sendiri. Jadi nggak ada 1 menit, itu prosesnya akan selesai. Jadi nanti akan selesai sendiri. Kita tunggu aja. Nggak usah panik, nggak usah bingung. Karena nanti ya seperti kayak kita itu kayak merasa jadi hacker gitu, guys. Jadi kayak di sini tuh kayak kodek-kodek, dan di sini nanti juga muncul di iPhone tuh kayak muncul kayak iPhone kita kehack kayak gitu tampilannya, tapi sebenarnya enggak kok. Jadi kita tunggu aja sebentar. Nah, jadi sekarang iPhone-nya udah bisa lagi setelah proses dari checkra-nya dikoneksikan kembali. Dan apakah kabelnya harus pakai yang bagus? Kabel saya ini merek Vivan, saya beli sekitar 20.000. Jadi kalau kabelnya yang bagus mungkin prosesnya akan lebih cepat, gitu aja mungkin ya. Karena kabel saya ini kabel yang biasa aja yang cuman harganya 20.000. Sekarang seperti kalian lihat aplikasinya balik seperti semula, gak ada yang kayak restore dari awal gitu. Nah, minusnya iPhone bypass ini seperti itu. Jadi kalian harus punya flash disk tambahan ya, minimal untuk
mengkoneksikan ke checkrin kalau misalkan iPhone bypass ini boot loop lagi. Cuman keuntungannya yaitu tadi harganya lebih murah. Ini saya beli sekitar 900.000 tapi dengan kondisi fisik yang seperti ini, jadi ada sedikit baret di sini. Sebentar saya fokuskan dulu kameranya. Jadi kondisi baretnya ada di sebelah kanan dan juga di atas sini. Oke, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Kesimpulannya, untuk rumusan masalah kita tadi, apakah iPhone 6s 128GB ini worth it kalau digunakan di 2020? Menurut saya kalau kalian dapatnya harganya sekitar 2 juta untuk yang normal ya, 2.300.000, 2.500.000, menurut saya sih worth it karena untuk beberapa game dia bisa settingan mentok kanan, hasil kameranya juga masih bagus. Oke guys, jadi cukup segini aja video tentang iPhone 6s bypass dengan kapasitas 128GB ini. Dan kesimpulannya untuk rumusan masalah yang pertama, apakah 6s ini worth it kalau digunakan di tahun 2020? Menurut saya sih masih worth it sampai 2020 ya, karena katanya tahun 2021 itu 6s udah nggak dapat support dari Apple. Jadi dia bakalan mentok di iOS 13 katanya sih ya, rumornya seperti itu. Jadi kalau kalian gunakan di tahun 2020 menurut saya masih worth it, dan kalau untuk 2021 mungkin kalian upgrade dulu ke 7 atau ke 8 terserah kalian. Tapi kalau 6s ini untuk game-game berat PUBG, kemudian Fortnite dan game-game yang ada di sini itu masih bisa digunakan. Dan kapasitasnya ini masih sisa banyak banget untuk kapasitas 128GB. Kemudian untuk rumusan masalah yang kedua yaitu solusinya bagaimana kalau misalkan iPhone bypass ini boot loop. Seperti yang saya bilang tadi, kalian butuh flash disk seperti ini, dan juga kalian butuh laptop, kemudian kalian juga butuh kabel, dan 4 item ini udah bisa untuk mengkoneksikan 6s ini ke checkrin dan dia bisa digunakan seperti awal tadi. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Untuk video bagaimana cara bypass mungkin akan saya bahas di next video karena iPhone yang lock iCloud saya belum datang, dan kalau misalnya nggak dipraktekkan dan saya cuma secara teori itu menurut saya kayak kurang enak gitu diterangkan ya. Dan terakhir di sini saya cuma berbagi ilmu, jadi saya minta tolong jangan digunakan teknik bypass atau teknik yang lain itu untuk tindak kriminal. Kalau misal ada laporan tindak kriminal dan gara-gara channel DKID, saya nanti nggak bakal share ilmu lagi. Jadi saya cuma review-review barang aja. Oke, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Niko Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.